never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Marc Marquez siap pakai Desmosedici GP23 dengan livery spesial peringatan 75 tahun MotoGP di Silverstone 2024. Gresini Racing akan tampil istimewa di ajang MotoGP Silverstone 2024. Pembalap andalan mereka, Marc Marquez, akan mengendarai Desmosedici GP23 dengan livery spesial untuk memperingati 75 tahun MotoGP. Langkah ini tak hanya sebagai simbol perayaan, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap sejarah dan warisan balap motor yang telah bertahan selama 3/4 abad. Marc Marquez, yang dikenal sebagai salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP, bergabung dengan Gresini Racing pada awal musim ini. Bergabungnya Marquez dengan tim ini telah memberikan harapan baru bagi Gresini, terutama setelah beberapa tahun yang penuh tantangan. Kehadiran Marquez, dengan segala pengalamannya, diharapkan dapat membawa tim ini kembali ke puncak persaingan. Desmosedici GP23 yang akan digunakan Marquez di Silverstone ini bukanlah motor biasa. Selain dilengkapi dengan teknologi terkini dari Ducati, motor ini juga memiliki desain livery yang khusus dibuat untuk merayakan 75 tahun MotoGP. Desain ini memadukan elemen-elemen klasik dan modern, menampilkan berbagai momen ikonik dalam sejarah balap motor, serta memberi penghormatan kepada para legenda yang telah mengharumkan nama MotoGP selama bertahun-tahun. Nadia Padovani, bos Gresini Racing, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya saat memperkenalkan motor dengan livery spesial ini. Ia teringat mendiang suaminya, Fausto Gresini, yang meninggal dunia pada awal 2021. Fausto adalah pendiri dan jiwa dari Gresini Racing. Nadia menyatakan bahwa suaminya pasti akan sangat bangga melihat tim ini terus berkembang dan berinovasi, serta tetap berpartisipasi dalam merayakan sejarah besar MotoGP. Saya sangat terharu dan bangga. Motor ini bukan hanya sebuah kendaraan balap, tetapi juga simbol perjalanan panjang dan dedikasi yang telah kita lalui. Saya yakin Fausto akan sangat bangga melihat ini semua, ujar Nadia Padovani dengan mata berkaca-kaca. MotoGP Silverstone 2024 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling ditunggu-tunggu tahun ini. Selain perayaan 75 tahun MotoGP, kehadiran Marc Marquez dengan Desmosedici GP23 berlivery spesial ini juga menjadi daya tarik tersendiri. Para penggemar balap motor dari seluruh dunia dipastikan akan menyaksikan dengan antusias, menantikan apakah Marquez dapat memberikan penampilan terbaiknya dan membawa Gresini Racing meraih kemenangan yang gemilang. Perayaan 75 tahun MotoGP ini adalah momen bersejarah yang menegaskan betapa besar dan berpengaruhnya olahraga balap motor ini di kancah internasional. Dari masa ke masa, MotoGP telah menghadirkan berbagai kisah heroik, inovasi teknologi, dan persaingan ketat yang selalu memukau para penggemar. Dengan livery spesial ini, Gresini Racing dan Marc Marquez berusaha menghormati masa lalu sekaligus menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Gresini Racing dan seluruh timnya kini berada dalam semangat tinggi, berlatih keras dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang untuk menghadapi balapan di Silverstone. Mereka berharap, melalui livery spesial ini, mereka dapat memberikan penghormatan terbaik kepada sejarah MotoGP sekaligus menciptakan momen bersejarah baru yang akan dikenang oleh generasi mendatang. Nicolo Bulega akhirnya mengeluarkan pernyataan usai insiden panas dengan Marc Marquez di Race of Champions, World Ducati Week 2024. Insiden panas antara Nicolo Bulega dan Marc Marquez dalam balapan Race of Champions di World Ducati Week 2024 akhir pekan lalu masih menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta balap motor. Pertarungan sengit yang berlangsung di tikungan terakhir sirkuit Misano ini membuat Bulega kehilangan podium di depan mata karena manuver agresif dari Marquez, memicu pro dan kontra di dunia balap. Balapan yang sejatinya merupakan ajang ekshibisi atau persahabatan ini menjadi sorotan karena melibatkan dua pembalap terkenal, Bulega dan Marquez. Apalagi, Bulega adalah alumni dari VR46 Riders Academy milik legenda MotoGP, Valentino Rossi, sehingga insiden ini menambah kompleksitas gosip dan spekulasi yang beredar.
Usai insiden tersebut, Nicolo Bulega akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi yang dilansir dari Paddock.GP. Dalam pernyataannya, Bulega tidak menyebut nama Marc Marquez sama sekali. Ia lebih fokus pada kondisi kesehatannya dan mengklarifikasi beberapa berita yang beredar. Setelah berbagai pemeriksaan, aku tidak mengalami cedera serius di bahuku. Hanya memar di sendi bahu, kata Bulega. Pernyataan ini memberikan kelegaan bagi para penggemar yang khawatir akan kondisinya setelah insiden tersebut. Bulega juga menegaskan bahwa banyak berita tidak benar yang beredar terkait insiden tersebut, terutama yang menyebutkan bahwa ia mengakui kesalahan dalam kecelakaan itu. Aku ingin mengklarifikasi bahwa aku tak pernah membuat pernyataan semacam itu soal yang terjadi. Apa yang kalian baca di media online tidak bisa disematkan kepadaku, jelasnya. Pernyataan ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa Bulega merasa ada kontak dengan Marquez saat insiden terjadi, meskipun ia tidak secara eksplisit menyalahkan Marquez. Hal ini menambah keruh situasi, mengingat banyaknya spekulasi dan pendapat yang beredar di kalangan penggemar dan media. Menutup pernyataannya, Bulega menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para penggemar atas dukungan mereka. Terima kasih atas cinta kalian, sekarang waktunya ke Portimao dan ke Ducati, tegas pembalap berjuluk Bulegas tersebut. Insiden ini menambah daftar panjang persaingan panas di dunia balap motor. Meskipun Race of Champions adalah balapan eksibisi, semangat kompetisi tetap terlihat sangat kuat di antara para pembalap. Reaksi dari para penggemar dan media pun beragam, ada yang mendukung manuver Marquez sebagai bagian dari balapan, ada pula yang mengecam tindakan tersebut sebagai terlalu agresif. Bagaimanapun juga, Bulega memilih untuk fokus pada kompetisi yang sedang dijalaninya di World SBK, di mana ia bersaing ketat dengan Toprak Razgatlioglu. Insiden di Misano tidak menyurutkan semangatnya untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di lintasan balap. Dunia balap motor selalu penuh dengan drama dan kejutan. Insiden antara Bulega dan Marquez ini menjadi salah satu momen yang akan dikenang oleh para penggemar, menambah warna dalam sejarah panjang persaingan di lintasan balap. Sementara itu, para penggemar menantikan aksi-aksi menegangkan berikutnya di ajang World SBK dan balapan-balapan lainnya. Kontroversi ini juga menarik perhatian Valentino Rossi, legenda MotoGP yang dikenal memiliki pandangan tajam dan berpengalaman luas dalam dunia balap. Rossi menyatakan bahwa insiden ini perlu menjadi pelajaran bagi semua pembalap untuk selalu menjaga sportivitas dan keselamatan di lintasan. Dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang sering terjadi, namun kita harus selalu ingat untuk menjaga sportivitas dan keselamatan. Saya harap insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, ujar Rossi. Dengan keputusan ini, Marc Marquez harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024, dinyatakan bersalah, kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang, bos Dorna angkat bicara. Ajang World Ducati Week 2024 berakhir dengan kontroversi besar setelah Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga dalam balapan yang penuh ketegangan. Keberhasilan Marquez dibayangi oleh insiden tabrakan dengan Nicolo Bulega di tikungan terakhir, yang memicu tuduhan kecurangan terhadap Marquez. Meskipun Marquez bersikeras bahwa insiden tersebut murni kecelakaan balapan, bukti baru dari rekaman video menunjukkan sebaliknya, dan Marquez dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang.
Kontroversi ini pun memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk bos Dorna, Carmelo Ezpeleta. Marquez memulai balapan dengan performa impresif, menjaga posisinya di antara para pembalap terdepan. Ketika balapan mendekati akhir, Marquez semakin mendekati Bulega yang berada di depannya. Di tikungan terakhir, Marquez memberikan tekanan yang signifikan, dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Marquez pun melaju ke garis finish, mengamankan posisi ketiga. Setelah balapan, berbagai tuduhan terhadap Marquez segera bermunculan. Banyak yang menuding bahwa Marquez sengaja menabrak Bulega demi meraih podium. Namun, dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam dunia balap, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi dan seringkali tak terhindarkan. Namun, kontroversi semakin memanas ketika bukti baru muncul dalam bentuk rekaman video dari Luca Salvadori, seorang penonton yang merekam insiden tersebut dari tribun. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bahwa Panigale V4 Marquez mengenai Panigale V4 Bulega di tikungan terakhir, menguatkan dugaan bahwa kontak tersebut bukan sekadar insiden biasa. Pihak berwenang MotoGP pun melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan rekaman tersebut. Setelah analisis mendalam, mereka menyimpulkan bahwa tindakan Marquez tidak sesuai dengan aturan balap yang berlaku. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kami memutuskan bahwa Marc Marquez telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya Nicolo Bulega. Tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keselamatan dan sportivitas yang dijunjung tinggi dalam MotoGP, demikian pernyataan resmi dari pihak penyelenggara balapan. Keputusan ini tentu saja memicu berbagai reaksi. Tim Gresini Racing, yang sebelumnya mendukung Marquez, harus menerima kenyataan bahwa pembalap andalannya dinyatakan bersalah. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini, namun kami menghormati otoritas balap dan akan mematuhi segala keputusan yang diambil. Kami akan berdiskusi dengan Marc untuk menentukan langkah selanjutnya, ujar perwakilan tim Gresini Racing. Di sisi lain, Nicolo Bulega merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini, namun saya merasa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Saya berharap insiden seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, kata Bulega. Kontroversi ini juga menarik perhatian Carmelo Ezpeleta, bos Dorna, yang angkat bicara mengenai insiden tersebut. Ezpeleta menegaskan pentingnya menjaga sportivitas dan keselamatan dalam balapan. Kami di Dorna selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam setiap balapan. Insiden ini menunjukkan bahwa kami harus terus meningkatkan standar keselamatan dan memastikan bahwa semua pembalap mematuhi aturan yang ada. Marc Marquez adalah pembalap yang luar biasa, namun tindakan seperti ini tidak dapat diterima, ujar Ezpeleta. Ezpeleta juga menambahkan bahwa keputusan untuk menyatakan Marquez bersalah bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Kami melakukan investigasi yang sangat mendalam dan mempertimbangkan semua bukti yang ada. Keputusan ini diambil untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa semua pembalap bermain sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, lanjutnya. Dengan keputusan ini, Marc Marquez harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
Bos Gresini terkejut, Panigale V4 Marc Marquez terbukti menyenggol Panigale V4 Nicolo Bulega di World Ducati Week 2024. World Ducati Week 2024 menjadi ajang yang penuh drama dan kejutan, terutama setelah insiden yang melibatkan dua pembalap kenamaan, Marc Marquez dan Nicolo Bulega. Dalam perlombaan yang berlangsung di sirkuit Misano, Italia, situasi memanas ketika Panigale V4 yang dikendarai Marquez terbukti menyenggol Panigale V4 Bulega di tikungan terakhir. Meski Marquez mengaku hanya mempresure Bulega tanpa adanya kontak, investigasi mendalam menunjukkan bukti sebaliknya, mengakibatkan kegemparan besar di kalangan penggemar dan tim balap. Pertarungan di tikungan terakhir selalu menjadi momen yang menegangkan dalam balapan motor, dan kali ini tidak berbeda. Marc Marquez, yang mengendarai Ducati Panigale V4, berada di posisi ketiga dan berusaha menekan Bulega yang berada di depannya. Dalam upaya tersebut, terjadi insiden yang kontroversial. Bulega, yang tampil solid sepanjang balapan, mendadak kehilangan keseimbangan dan terpaksa melebar, sementara Marquez melesat ke garis finish untuk mengamankan podium ketiga. Marquez, dalam wawancara pasca balapan, menegaskan bahwa tidak ada kontak fisik yang terjadi antara dirinya dan Bulega. Saya hanya mencoba menekan dia di tikungan terakhir. Itu adalah bagian dari strategi balapan. Saya tidak merasa ada kontak apapun, ujar Marquez dengan tegas. Namun, setelah balapan selesai, tim investigasi dari World Ducati Week melakukan analisis mendalam terhadap insiden tersebut. Mereka memeriksa rekaman video dari berbagai sudut, data telemetri, serta melakukan wawancara dengan para saksi di lintasan. Hasil investigasi ini menunjukkan bahwa memang ada kontak antara motor Marquez dan Bulega di tikungan terakhir. Berdasarkan bukti yang kami kumpulkan, terdapat kontak kecil namun signifikan antara Panigale V4 Marc Marquez dan Panigale V4 Nicolo Bulega di tikungan terakhir, ungkap seorang anggota tim investigasi. Bukti tersebut menjadi dasar keputusan untuk mengonfirmasi adanya kontak yang berakibat pada perubahan posisi balapan. Reaksi keras datang dari bos tim Gresini, Nadia Padovani. Ia mengaku terkejut dan kecewa dengan hasil investigasi tersebut. Ini sangat mengejutkan. Kami percaya pada integritas balapan dan kami selalu berharap semua pembalap bermain secara sportif. Fakta bahwa ada kontak yang terbukti setelah investigasi mendalam menunjukkan adanya pelanggaran yang serius, ujar Padovani dalam pernyataan resminya. Padovani juga menyatakan bahwa timnya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas hasil balapan. Kami akan meninjau semua opsi yang ada. Kami ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan insiden seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan, tambahnya. Podium ketiga yang diraih Marquez menjadi momok besar dalam klasemen sementara. Namun, keputusan akhir terkait insiden ini masih dinantikan, mengingat adanya potensi banding dari tim Gresini. Nicolo Bulega, yang merasa dirugikan oleh insiden ini, mengungkapkan kekecewaannya. Saya merasa performa saya terganggu oleh kontak tersebut. Ini sangat disayangkan karena saya yakin bisa finish di depan Marquez tanpa insiden itu, kata Bulega dengan nada kecewa. Insiden ini memicu beragam reaksi dari penggemar dan komunitas balap motor. Beberapa mendukung Marquez dan menganggap insiden tersebut sebagai bagian dari dinamika balapan yang keras, sementara yang lain menyayangkan sikap Marquez yang dianggap terlalu agresif. Media sosial dipenuhi dengan berbagai pendapat dan analisis, membuat insiden ini menjadi topik hangat yang diperbincangkan luas. Insiden antara Marc Marquez dan Nicolo Bulega di World Ducati Week 2024 tidak hanya menambah drama dalam dunia balap motor, tetapi juga menyoroti pentingnya integritas dan fair play dalam kompetisi. Hasil investigasi yang membuktikan adanya kontak di tikungan terakhir membuka babak baru dalam diskusi tentang aturan dan etika balap. Sementara itu, nasib podium ketiga Marquez dan langkah selanjutnya dari tim Gresini masih dinantikan oleh penggemar di seluruh dunia. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, sukses raih podium ketiga di World Ducati Week 2024, dinyatakan bersalah, kontroversi tabrakan dengan Nicolo Bulega dianggap curang.
World Ducati Week 2024 berakhir dengan penuh drama dan kontroversi setelah Marc Marquez, pembalap andalan Gresini Racing, berhasil meraih podium ketiga dalam balapan yang berlangsung sengit. Namun, kemenangan Marquez segera dibayangi oleh tuduhan kecurangan akibat insiden tabrakan dengan Nicolo Bulega di tikungan terakhir. Marquez yang sebelumnya bersikeras bahwa insiden tersebut murni kecelakaan balapan, kini dinyatakan bersalah oleh pihak berwenang, memperkeruh situasi dan memicu berbagai reaksi dari kalangan pecinta MotoGP. Marquez memulai balapan dengan performa yang sangat baik, terus menjaga posisinya di antara para pembalap terdepan. Namun, ketika balapan mendekati akhir, Marquez semakin mendekati Bulega yang berada di depannya. Di tikungan terakhir, Marquez terlihat memberikan tekanan yang signifikan, dan terjadilah kontak yang menyebabkan Bulega kehilangan kendali dan terjatuh. Marquez pun melaju ke garis finish, mengamankan posisi ketiga. Setelah balapan, berbagai tuduhan terhadap Marquez segera bermunculan. Banyak yang menuding bahwa Marquez sengaja menabrak Bulega demi meraih podium. Namun, dalam konferensi pers setelah balapan, Marquez dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Itu murni insiden balapan. Jangan disalahartikan, saya tidak menabraknya. Saya hanya sedikit memberikan tekanan di tikungan terakhir, kata Marquez. Ia menambahkan bahwa dalam dunia balap, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang umum terjadi dan seringkali tak terhindarkan. Namun, kontroversi semakin memanas ketika bukti baru muncul dalam bentuk rekaman video dari Luca Savadori, seorang penonton yang merekam insiden tersebut dari tribun. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas bahwa Panigale V4 Marquez mengenai Panigale V4 Bulega di tikungan terakhir, menguatkan dugaan bahwa kontak tersebut bukan sekadar insiden biasa. Pihak berwenang MotoGP pun melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan rekaman tersebut. Setelah analisis mendalam, mereka menyimpulkan bahwa tindakan Marquez memang tidak sesuai dengan aturan balap yang berlaku. Setelah mempertimbangkan semua bukti yang ada, kami memutuskan bahwa Marc Marquez telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan jatuhnya Nicolo Bulega. Kami menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keselamatan dan sportivitas yang dijunjung tinggi dalam MotoGP, demikian pernyataan resmi dari pihak penyelenggara balapan. Keputusan ini tentu saja memicu berbagai reaksi. Tim Gresini Racing, yang sebelumnya memberikan dukungan penuh kepada Marquez, kini harus menerima kenyataan bahwa pembalap andalannya dinyatakan bersalah. Kami sangat kecewa dengan keputusan ini, namun kami menghormati otoritas balap dan akan mematuhi segala keputusan yang diambil. Kami akan berdiskusi dengan Marc untuk menentukan langkah selanjutnya, ujar perwakilan tim Gresini Racing. Di sisi lain, Nicolo Bulega yang menjadi korban dalam insiden tersebut, merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Saya sangat kecewa dengan kejadian ini, namun saya merasa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Saya berharap insiden seperti ini tidak terulang lagi di masa depan, kata Bulega. Kontroversi ini juga menarik perhatian Jorge Lorenzo, legenda MotoGP yang dikenal memiliki pandangan tajam dan berpengalaman luas dalam dunia balap. Lorenzo menyatakan bahwa insiden ini perlu menjadi pelajaran bagi semua pembalap untuk selalu menjaga sportivitas dan keselamatan di lintasan. Dalam balapan, tekanan di tikungan terakhir adalah hal yang sering terjadi, namun kita harus selalu ingat untuk menjaga sportivitas dan keselamatan. Saya harap insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, ujar Lorenzo. Dengan keputusan ini, Marc Marquez harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Kemenangan yang sebelumnya diraih dengan penuh perjuangan kini dibayangi oleh kontroversi dan tuduhan kecurangan. Bagi para penggemar MotoGP, insiden ini menjadi pengingat bahwa dalam balapan, selain keterampilan dan kecepatan, sportivitas dan fair play harus selalu dijunjung tinggi. World Ducati Week 2024 akan dikenang sebagai salah satu ajang balap yang penuh dengan kejutan dan drama. Bagi Marc Marquez, insiden ini menjadi pelajaran berharga dalam karirnya, dan ia harus berusaha keras untuk memulihkan reputasinya di dunia balap. Di sisi lain, bagi Nicolo Bulega dan penggemar MotoGP, keputusan ini menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan sportivitas dalam balapan. Semoga kejadian ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak untuk terus menjaga semangat kompetisi yang sehat dan fair di masa mendatang. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.